top bener baratnya. Kamu waktu Saifuddin Ibrahim melecehkan Nabi kamu, diam semua nih se-Indonesia. Saya yang laporin. Hah? Jam 2 malam saya datang ke Polres, saya ngelaporin. Hah? Beberapa hari kemudian saya demo Mabes Polri. Gak usah lah ngomong pembelaan terhadap Islam. Kamu ibadahnya belum tentu bener kok, sok-sokan. Gitu. Jadi kalau bicara masalah Islam, nggak usah ukur saya. Gitu loh. Saya juga cinta pada agama saya. Gitu. Boleh. Jadi kalau kita ukur secara neraca kebenaran ya. Kopinya mana? Ganti style. Iya. Kali-kali kan. Gus Irfan Tolani ya. Generasi muda. Gus muda. Irfan Jadi Tolani. jadi tolahan. Baru sadar nggak pakai topi. Ya. Ini topinya ini adanya. Oh gitu. Di Shopee banyak sekarang kayak gitu. Oh gitu, takut ditiru ya. Dipalsuin sih. Tahu ya. Gus Irfan Jadi Tolani. gini, kalau kita bilang neraca permasalahan, harusnya kan taruhlah ini masalah kontroversi. Harusnya walaupun tabayin sama beliau, apa yang dimaksud beliau kan gitu. Tapi kan ini memfollow up apa statement yang Marcel katakan. Kalau kita ukur-ukur mana yang lebih parah, umpama walaupun beliau tidak bermaksud sedemikian rupa, apalagi beliau membela Islam sedemikian rupa, nanti kita bandingkan apa peran Marcel kepada pembelaan pada agama Islam. Nah, kan itu. Nah, kita harus mengukur ke situ. Kenapa mereka yang mengaku sebagai tokoh agama, ada yang mengaku dari tokoh agama? Ada katanya. Nah, kenapa nggak melaporkan si Marcel yang duluan mengatakan demikian? Dan itu jelas memelintirkan fatwa Imam Syafi'i. Beliau tidak mengatakan dari fatwa Imam siapa. Ini kan beliau menjelaskan, menafsirkan lebih parah Marcel, gitu loh. Yang jelas-jelas memelintirkan terjemahan perkataan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan barang siapa yang bisa mengeluarkan jin dinyatakan, dipastikan keluar dari Islam. Itu loh yang buat kita marah gitu. Itu loh, harusnya kita harus adil membaca neraca permasalahan gitu loh. Itu aja sih. Coba kenapa mereka nggak ngelaporin Marcel yang kita sudah laporkan? Kenapa malah saya sebagai subjek dari perkara itu ada apa ini? Dilapor, ada apa terlalu tendensius gitu loh. Gitu. Kalau memang mau bela Islam jangan setengah-setengah, laporkan Marcel. Gitu kan. Bareng sama kita, saya sudah laporkan Marcel. Mana? Mereka ikut-ikutan nggak? Mereka ikut-ikutan nggak? Enggak kan, ketika ditanya sama wartawan, kenapa Marcelnya sebagai pokok permasalahan nggak dilaporkan? Kata mereka enggak. Kan lucu. Padahal ada lebih parah lagi, Azimat pun juga diremehkan, diperhinakan. Debus diremehkan Gitu oleh loh. Marcel dan Dr. Richard Lee. Ini apa ini? Itu diduga diremehkan ya. Ini banyak gitu. 4 madhab membolehkan Azimat loh. Ini apa? Dapat fatwa dari mana? Gurunya siapa? Gitu loh. Baru-baru ini gurunya meralat omongannya. Gitu loh. Tapi kemarin telepon saya melalui Baby Kumalasari. Mereka minta ketemu dengan saya. Tapi ketemunya di kafe. Cuman saya bilang saya nggak bisa di kafe. Saya kan lagi bangun musola. Ya, saya mau bangun musola, saya bilang saya udah tobat nasuha. Gitu loh. Saya nggak mau berfoya-foya, kalaupun di kafe saya nyanyi untuk band saya. Dan tidak ada miras. Dan nggak ada miras, saya minumnya aqua kalau di kafe yang sempat saya datang. Gitu loh. Saya bilang kalau untuk hal-hal seperti itu saya udah nggak mau. Saya lagi fokus bangun musola. Terserah orang mau ngomong apa. Kalau dari saya kan saya sudah persilakan. Saya kan pengacara ribut damai gitu. Ribut boleh, damai boleh. Ya kan? Masuk penjara boleh, bunuh-bunuhan pun boleh. Jadi artinya saya nggak perlu, saya perlu untuk yang benar, gitu loh. Jadi selama saya mendapatkan surat kuasa, fiat justice surat kulum, saya akan tegakkan keadilan walau langit runtuh. Gitu. Artinya di sini nggak ada saya begini sekalipun, gitu. Nggak ada. Anak istri saya pun udah saya perkuat mentalnya, karena ya saya lagi kerja berjuang untuk keluarga gitu, untuk keluarga, untuk orang. Inilah kerjaan kami sebagai lawyer, ya harus kuat. Dari serangan dari manapun. Jadi saya pastilah kalau seandainya besok minta maaf. Ya nggak pasti minta maaf juga ya. Kalau memang mereka merasa punya ego ya kita nggak boleh jatuhkan harga diri orang. Ya. Kalau misalnya mereka bilang ada perdamaian ya udahlah ya, karena kita umat Islam mungkin ini salah paham atau apa wajar lah. Kita lebih acong latih sama mahasiswa sama Kiai Madura segala itu ada sih perdamaian lah. Kita kan sama-sama muslim, nggak boleh saling membenci lah. Nggak usah sama muslim, sesama manusia juga saya dikelilingi oleh orang non muslim juga saya mencintai kok.
sama manusia gitu, menyayangi gitu. Nggak boleh lah ada saling benci berkepanjangan gitu. Ya, ketika mereka asli mengajak islah dakwah, ya udah kenapa? Akhirnya kita mengaca diri nantinya. Mungkin ya saya alhamdulillah adanya laporan dari Acong Latif, adanya laporan dari anak mahasiswa ini, ada yang laporan dari para kiai Madura, menambah iman saya agar saya tidak gegabah lagi misalnya dalam berucap kan gitu. Jadi introspeksi lah bagi saya. Tetapi selama itu belum terwujud saya akan melakukan hal-hal pembelaan. Ayo ya di musola lah, kan saya lagi bawa musola walaupun duduk musola saya sendiri. Ayo kita duduk di musola saya. Berarti belum Ada launching kafe apa gitu, saya nggak tahu launching kafe apa. Dia malah telepon saya, bukan bicara damai juga sih, dia tuh bicara kongko-kongko aja, nggak ada bicara damai. Tapi ada kemungkinan juga ya karena saya melihat saudara saya si siapa nih, Acong Latif ini kan dia juga adalah umat Islam yang mencoba untuk menegur saya dengan cara begini. Ya saya terima, alhamdulillah, legowo saya. Berarti masih ada saudara saya Acong Latif yang mau memperhatikan saya, biar saya nggak egois gitu loh. Masih ada saudara saya dari Madura yang mau menegur saya dengan cara begini, sehingga saya juga nggak mau egois gitu kan. Berarti saudara saya itu saudara saya semuslim, satu sahabat. Saya berterima kasih sama mereka walaupun dengan cara seperti ini, cara pahit seperti ini. Tapi saya nggak mungkin mencelakai mereka. Saya sudah gariskan, mereka nggak akan saya celakai. Tapi adapun lapor balik itu bentuk pembelaan diri saya terhadap administrasi hukum pidana yang sering bergulir lainnya, Acong, mahasiswa dan kiai-kiai ini ya. Bukan Marcel ya. Oh, kalau itu enggak, kalau itu perang. Kalau untuk Marcel sendiri gimana, Pak? Nanti di Kalau untuk framing Marcel gitu. sendiri jika Kalau untuk Marcel, Dr. Oke. Richard nih sampai titik darah penghabisan, jadi sampai jelasnya keringat di sini. habis. Tapi kan abang tadi Aku nggak tahu saya muslim juga. Yang saya tahu Kiai Madura adalah muslim. Orang Ya. Madura nggak mungkin. Ya. Itu Madura sama Bima sama. Ya. Madura sama Bima karena orang Bima asalnya dari Madura. Ya. Kan orang Bima asalnya dari Madura. Iya. Gitu. Aslinya dari Jawa Timur, dari Madura. Oh. Leluhurnya orang Bima. oke. Ada keterkaitan pasti. Saya Pangeran. yakin. Islamnya pasti oke, soheh Oh, kan iya. gitu. Makanya saya terima kasih mereka menegur saya dengan cara begini. Betul. Tapi kalau untuk Marcel sama Dr. Richard Lee, mohon maaf, sejengkal pun saya nggak bakal Ya, mundur. ini perlu digarisbawahi. Nggak ada cerita. Dipertegas. Orang Madura yang melaporkan saya nggak masalah lah. Kita cinta sama mereka. Kita sayang sama mereka, sama muslim. Nah, kita juga sama Gus Miftah, sama Atta juga nggak terlalu kenceng kan, karena kita tahu mereka juga mungkin salah ngomong atau apa. Ya biar aja lah, nanti juga kita cabut semua laporannya. Tapi kalau untuk dua orang ini udah galil adab ini. Perang saya sama Dr. Richard Lee sama Marcel. Nggak ada cerita. Oke. Richard Lee dengan Marcel. Marcel kan Pak. Ya, itu target kita. Yang lain-lainnya pasti kita cabut ya. Kayak Gus Miftah kita anggap ya dia juga pendakwah kan, banyak muridnya. Nggak mungkin kita mencelakai beliau. Mata Halilintar juga orangnya juga kooperatif, nggak songong gitu ya. Pasti kita cabut semua. Apalagi kiai-kiai Madura. Oh, Ya, kita anggap yang nggak mungkin lah kita ini. Kita pengagum Syekhona Khalid Bangkalan, Bos. Kita kan orang Bima dari sana, dari Madura asli. Oke. Terima kasih, Bang. Ya, Ya bang. Sifatnya wasi. Keren. Akhirnya gitu lagi. Ya. Wasi.